selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memberikan info-info tentang PP, yang mana PP sudah mulai mantul rudal Israel. Akan tetapi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya perang itu nggak akan bertahan lama, apalagi perang Icikiwir di situ ya, Timur Tengah, yang mana perang Rusia, apalagi cuma perang di Israel dengan tidak ada dukungan ya, jadi market hanya kaget sesaat kejatuhan rudal, kemudian saya yakin akan bangkit kembali, dan semua ini kesempatan well untuk TP dan ngambil di harga murah untuk siap menyambut akhir Juni ini, ataupun tanggal-tanggal 20-an sampai pertengahan Juli lah, begitu ya. Jadi kalian tetap dior apa yang saya infokan, jangan telan mentah-mentah, karena di dalam bermain kripto berisiko tinggi. Pun carry mendadak, kalian harus siap risikonya. Mas Bro tidak bertanggung jawab, hanya sebatas mereview yang Mas Bro tahu ya. Akan tetapi saya dibilang berhasil, dari ribuan koin saya ambil satu PP dari market cap kecil hingga menjadi besar. Tentunya yang ikut saya dari awal-awal sudah mengalami cuan luber dan rasanya legit dan gurih ya. Langsung saya bahas di sini dengan fundamental PP, dan akan saya kasih TA sesuai dengan prediksi kemarin di double bottom 0,17 mantul ataupun turun, ternyata terjadi pantulan, dan tentunya yang main swing nanti akan saya kasih gimana titik jualnya. Yang untuk trader kalau ingin lebih lengkap, japri saya, telepon saya, video call seputar perkriptoan, supaya nggak salah masuk, supaya nggak bonyok ataupun nangis di pojokan. Link di deskripsi ada, tinggal klik saja, bisa gabung ke komunitas PP terbesar di Indo, tentunya di Mas Bro Info Kripto Tegal. Oke, lanjut saja, kita akan bahas fundamental dan TA untuk mengenai PP yang sangat luar biasa ini. Tidak perlu dilakukan lagi kalau kapitalisasi besar itu ketika turun juga masih ada harganya, dan yang masuk tentunya yang ingin serok banyak. Nggak ada koin lain untuk meme coin pendatang baru setelah Shiba dan Doge, hanya satu PP dari tahun 2013 hingga saat ini. Puluhan tahun hanya muncul koin terseleksi alam, the next Doge ada di PP, nggak bisa diragukan lagi. Dengan kapitalisasi masih 75,8 triliun, yang kemarin anjlok sampai 72 triliun. Itu biasa dalam kripto, kita ingin cuan ribuan persen, kalau cuma turun sekitar 12% itu saya rasa tidak soal, itu hal yang wajar, yang biasa. Saya juga udah bosen yang namanya kripto itu naik turun, itu hal yang sudah biasa. Kita tunggu sampai cuan besar pokoknya di situ. Juga tidak bisa kalian anggap remeh dengan holdernya yang selama 9 hari ini, satu hari itu naik sekitar 1000 holder. Dengan fakta data yang ada di CMC ini, dengan kemarin sebelum 9 hari yang lalu itu masih 440.000 holder, ini sudah 449.000 holder. Jadi naik satu hari itu rata-rata 1000 holder. Ini sangat luar biasa menurut saya. Dengan Doge yang tidak bisa kita remehkan lagi ya, ini sangat jos, yang mana kita juga akan lihat di sini sebentar di ringkatnya ya. Oke, selamat cuan tentunya yang sudah ngambil di bawah ya, ini sangat luar biasa. Kita lihat di sini ada kenaikan juga di BTC. BTC sudah naik sekitar 1,30% dengan harga 1,7 miliaran lebih. Kemudian Ethereum sudah masuk lagi, naik 2,63% ya, luar biasa, sudah mulai kembali berangsur-angsur akibat serangan nuklir daripada si
daripada si apa namanya Israel ya. Wah, benar-benar ini perang ini sangat mengganggu, tapi biasanya memang nggak akan lama ya dalam peperangan itu. Kemudian kita juga akan lihat di sini daripada apa namanya market cap dominant ini 64,77 naik, tapi selalu gagal di resisten yang sangat kuat di 65 itu selalu terjun. Tinggal nunggu longsornya saja sebetulnya mereka atur apa nanti di akhir bulan ini ataupun pertengahan Juli saya rasa akan terjadi longsor, karena Bitcoin dominant itu sudah terindikasi, sudah paten dari tahun 2021 hingga sekarang tertinggi 65 dan tidak pernah menyentuh dari di atas level itu. Dan ketika altcoin dominan di 25 itu di bottom, jadi altcoin 25% itu di bottom ya, kemudian di bottom yang sangat kuat di situ double bottom dan akan ke atas, demand sudah mulai masuk bertepatan dengan 65 itu resisten BTC dominan. Jadi antara yang di bawah altcoin dominan sudah bottom untuk naik, yang di atas Bitcoin dominan terjun untuk kena resisten yang nanti diperkirakan kalau tahun 2017 tuh di 37 ya, jadi 37 Bitcoin dominan, jadi altcoinnya dominannya masuk ke 63an ya. Jadi kalau tahun 2021 itu di 40-an, jadi 40-an BTC dominan, kemudian altcoin dominannya di 60. Kalau ini tahun ini diperkirakan 50-50 ya, 50-50. Waduh, kalau sampai 50% Bitcoin dominan terjun ke altcoin dominan, artinya sebagian keuangan masuk 50% di altcoin sama di BTC. Ini sangat pengaruhnya sangat besar. Ini baru 64, kalau sampai terjadi 60 saja udah luar biasa. 55 luar biasa, apalagi di 50. Jadi kita sabar. Ketika Bitcoin dominan masih di atas seperti itu, artinya harga altcoin itu masih di dasar jurang. Oke, kita lihat juga di sini fear and greed-nya juga masih di atas netral, bagus 54, artinya kepercayaan investor masih bagus. Cuma kemarin ini saja apa namanya kaget lah, market kaget benar rudal. Kemudian untuk all season indexnya masih di 25/100 ya, 25/100, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Tepat sesuai kemarin prediksi, dia berada di kisaran 0,17 tuh di sini. Ternyata terjadi double bottom dan ini sudah ada candle yang panjang diserok ya. Memang kalau kita lihat di sini sebetulnya hal yang wajar saja, karena ini turun waktu 0,005 ataupun 0,08 waktu di Maret kemarin di sini. Ini sudah terbangnya udah ratusan persen di sini. Jadi masuk di bawah ini waktunya, memang waktunya jual yang untuk main swing. Kemudian turun di sini, ini bottom ini ternyata kuat, double bottom di 0,17 kemarin di area sini, pas di spot awan Ichimoku ini di spot. Kalau saya tetap akan nunggu di sini ya di 014 ataupun 015, tapi ternyata memble di sini nggak dikasih. Makanya gunanya cicil DCA itu di situ. Jadi kalau nggak dapat di sini yang 50% dia masuk sini, nanti kita akan jengat ke sana. Ini nanti ada tukang pukul di sini. Resistennya di sini 021 ataupun 02 kalian sudah jual. Yang kemarin ambil di 0,17, nanti resistennya di awan Ichikiwir ataupun di MA tukang pukul itu 021. Kalau 021 takut keburu diserobot sama BlackRock ya kalian, 0,2 sudah disikat
ya. Jadi jelas ya di sini ya. Oke, saya perjelas lagi di sini. Ini kan cendol ini udah panjang banget. Ini serokan paus nih. Ini serokan paus. Ya, kemudian ini double bottom di 0,17 kemarin di sini. Ya, dan ini adalah spot awan Ichimoku. Titik jualnya di mana? Di atas ini 021. Ya, 021 di sini. Tukang pukul MA ataupun di resisten awan Ichimoku ini yang resisten di atas. Kalau bawah support ini berarti di area 0,2 kalian sudah harus TP yang bermain swing ya, yang bermain swing. Kalau kita lihat di 3D nya itu memang masih bermain-main di sini, arahnya tetap akan ke atas mantul ya, selalu turun hijau naik merah. Harus sabar karena juga dari bearish begini ini sudah arahnya udah ke bullish. Cuma di dalam bullish kan tetap akan macam-macam, naik turun baru cerot lah, kira-kira begitu ya. Jadi kira-kira begitu. Kita juga akan lihat di sini kalau kita sampai main jual-jual saja ya sayang, karena sebetulnya ETH ini diborong gila-gilaan kawan. Ya, ini pemborongan ETH yang sangat besar, 240 juta ETH ya, 240 juta US dollar ETH harus masuk ETF dari 2 hari lalu. Apakah Anda masih akan memudar? Tidak percaya dengan PP? Oh bahaya, ini gila. Ini masuk saja 240 juta US dollar ya, yang masuk ke ETF 2 hari yang lalu. Jadi tidak perlu takut dan ragu untuk masuk di PP. Ini kesempatan turun, kesempatan untuk masuk menurut saya kawan ya. Jadi tidak perlu ditakutkan lagi ya. Yang mana PP memuat titik keputusan ke arah yang akan naik terus. PP bergerak ketat pokoknya terbang lah ya. Intinya kita kalau melihat ya, ini sudah nggak keturun, ini arahnya udah ke atas karena sudah mampu di area double bottom ya. Double bottom ini kalau yang double bottom di 0,17 udah tertembus ya. Jadi kita nggak perlu ragu, dan memang yang terbaik saat ini saya rasa ada di PP ya. Jadi yang buy transfer PP ini banyak banget. Di saat kita ketakutan, kabur, lari-lari tunggang langgang, ternyata orang yang cerdas, paus itu akumulasi PP besar-besaran dengan candle yang panjang kayak orang gantung diri. Itu artinya cendol itu adalah jejak serokan paus yang memang gila-gilaan ya. Jadi sangat maknyos, tidak ada yang perlu diragukan lagi. Menurut saya yang terbaik saat ini ada di PP berdasarkan kapitalisasi ataupun rankingnya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, pagi yang cerah. Ternyata rudal sudah berhenti kali. Yang mana sih kemarin ini sebetulnya si Israel itu brutal sendiri tanpa ada dukungan daripada si Trump ya, dari AS saja sudah lagi klepek-klepek keuangannya, habis pilpres juga ngapain ngurusin perang. Juga si Trump sudah mengunjungi Teheran, ada deal-deal politik tentang nuklir di situ. Jelas dia akan tidak akan mendukung Israel. Jadi nggak perlu khawatir, dan berkali-kali setiap perang itu pasti akan ada selesainya dan hanya kaget sesaat. Beda dengan yang namanya musibah alam seperti COVID tahun 2021 pun tetap aja ada bull market. Waktunya sudah mepet, tahun 2025 ini berarti sekitar 6 bulan ini sudah masuk kuartal 2, sudah mau berakhir. Jadi nanti
kuartal 4 di bulan September kita harus sudah cabut, dan akumulasi terakhir itu di bulan September harus sudah di stop akumulasi dari sekarang, karena nanti Oktober November sudah tinggal kita cuan, tinggal kita take profit, tinggal kita gunting. Yang lain sibuk euforia, barang naik semua, kita udah waktunya jualan. Ini meningkat terus nih, sudah 76,3 triliun, artinya naik lah ya, syukurlah ya, naik. Kalau kita melihat di 4 jamnya, yang namanya 4 jam ya, pokoknya sudah pembelian yang tepat. Double bottom di sini 017 di sini sudah diawani Cikiwir, ini juga diawani Cikiwir ya. Ya, itu nanti kita jualan di titik lurus ini nih, ya 0,2an lah di sini. Sana nanti arahnya ke sana. Mungkin itu aja, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, tetap kalian tetap dior dalam bermain kripto berisiko tinggi ya. Jadi bisa kaya mendadak, jual mendadak, kalian berisiko tanggung masing-masing. Mas Bro hanya mereview sebatas yang saya tahu, tanpa harus mengajak-ajak jual beli koin tertentu, semua tanggung masing-masing. Oke, mungkin cukup segitu. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.